Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Atika Nufaiza dari kelas 2 TRKB. Baik, dalam video ini, saya akan memenuhi salah satu tugas dari mata kuliah Workshop Pemrograman Mobile. Pada pembahasan video pertemuan 6, saya akan membahas yang pertama, yaitu ada splash screen serta durasinya. Yang kedua, perbedaan fragmen dan activity. Yang ketiga, penerapan fragmen. Kemudian yang keempat adalah penggunaan list view. Baik, yang pertama, saya akan membahas terlebih dahulu di splash screen dan serta durasinya. Splash screen itu adalah tampilan awal pada saat aplikasi dibuka. Jadi dia biasanya itu bisa berisi logo atau teks sederhana atau nama dari aplikasi kita. Nah, kemudian tujuannya itu untuk memberikan identifikasi sebuah aplikasi. Jadi kita bisa tahu kita sedang berada di aplikasi apa. Kemudian di splash screen ini juga memberikan loading awal. Jadi nanti saat kita buka aplikasi, bisa di splash screen-nya nanti akan ada loading, dan di loading ini kita bisa memberikan durasi, bisa 2 detik atau 3 detik gitu. Nah, saya akan tunjukkan terlebih dahulu. Saya sudah membuat sebuah activity splash screen. Nah, ini di sini sudah ada durasi yang saya berikan untuk splash screen, yaitu delay 3000 atau time release-nya 3000. Nanti setelah aplikasi dibuka, maka dia akan loading sebanyak 3 detik. Kemudian, saya akan menunjukkan layout dari splash screen-nya. Nah, di sini saya sudah membuat layout, ada logo, serta ada progress bar. Jadi nanti dia akan berputar atau loading saat kita membuka aplikasinya selama 3 detik. Di sini ada text view, ada kata-kata singkat ya untuk menjelaskan ini apa. Nah, dengan tampilan seperti ini sudah menjadi splash screen saya. Kemudian yang kedua adalah perbedaan activity dan fragment. Pada tugas kali ini, pembuatan fragmennya itu penambahan fragmennya itu ada 3. Jadi yang pertama kita harus saya akan membuat profile fragment dengan isian ada logo, ada nama, kemudian ada alamat dan hobi saya. Kemudian ada setting fragment. Jadi di sini ada menampilkan daftar menu. Kemudian yang ketiga ada about fragment. Jadi di sini akan menampilkan tim pengembang, tujuan dari aplikasi, kemudian informasi umum tentang aplikasinya. Nah, di sini saya akan memberitahu dulu perbedaan antara activity dan fragment. Jadi kalau misalnya activity itu dia adalah komponen utama dari UI di Android. Jadi dia itu berisikan halaman penuh. Sedangkan kalau misalnya fragment, dia itu bagian dari UI-nya. Jadi misalnya kita ada activity, nah si fragment ini bisa kita jadikan sub halamannya. Nah, jadi kita bisa menyediakan activity dan kita bisa activity inilah sebagai wadah dari fragmentnya tadi. Nah, jadi itu adalah salah satu perbedaan dari activity dan fragment. Kemudian ada keunggulan saat kita menggunakan fragment ini. Jadi dia itu lebih fleksibel dan efisien. Jadi kita nanti bisa menggonta-ganti konten kita dalam satu activity saja. Nah, itu adalah salah satu keunggulan dari penggunaan fragment. Perbedaannya lagi, kalau activity ini dia berdiri sendiri gitu. Jadi hanya dia secara halaman penuh saja activity ini. Terus kalau misalnya fragment dia tidak bisa berdiri sendiri, dia harus berada di activity. Itu adalah perbedaannya. Nah, di sini saya sudah membuat sebuah fragment activity. Di sini adalah wadah di mana nanti 3 buah fragment ini akan terhubung dengan fragment activity. Nah, jadi
Ini yang ketiga, saya akan membahas tentang penerapan fragmennya. Baik, penerapan fragmen yang pertama, saya sudah membuat fragment activity. Di sini eh, pada activity-nya itu nanti ada toolbar dengan title-nya saya kosongkan dan saya tidak menampilkan apa-apa. Kemudian ada saya set icon atau vektor aset atau tombol icon kembali. Nah, ini adalah kode untuk fragmennya. Nah, di sini ada kode untuk mengganti tampilan halaman aplikasi. Jadi, ini sudah saya intern, kemudian default-nya itu adalah profile. Nah, kemudian ketika kita klik setting, maka fragmen yang dimuat nanti adalah setting. Kemudian saya klik about, maka fragmen yang dimuat adalah about. Nah, ketika kita sudah memilih fragmen yang kita ingin tampilkan, maka uh, maka dia akan langsung terhubung ke fragmen container. Fragmen container ini adalah dari fragmen activity. Jadi fragmen activity inilah sebagai wadahnya dari si fragmen tiga buah fragmen tadi, ada profile, about, dan setting. Nah, dia bakal menampilkan halaman itu. Di sini ada fungsi untuk toolbar-nya juga. Nah, jadi di sini ada action search dan action setting. Dan juga ada aksinya. Ketika kita klik, maka dia akan muncul sebuah pesan untuk setting dan search. Kemudian, saya akan menunjukkan layout dari activity fragment. Nah, ini hanya blank kosong aja, tapi saya sudah menambahkan frame layout untuk wadahnya si fragment. Kemudian ada komponen toolbar juga. Setelah itu, saya akan menunjukkan yang pertama untuk fragment profile dulu. Nah, ini saya membuat isinya ada logo, ada nama saya sendiri, kemudian ada alamat, serta hobi saya. Kemudian untuk fragment about, nah, itu berisikan tim pengembang, ada tujuan aplikasinya, kemudian ada informasi umumnya. Setelah itu yang terakhir ada fragment setting. Nah, ini kita menggunakan list view. Nah, di sini ada tampilan untuk fragment settingnya. Baik, yang keempat adalah tentang list view. Saya menggunakan list view di setting fragment. Nah, di sini adalah fungsinya, kode-kodenya. Nah, jadi awalnya itu ini adalah list daftar pengaturan yang ingin saya tampilkan, yaitu ada tema, preferensi resep, filter bahan, kemudian ada notifikasi, bahasa, personalisasi profil, bantuan, dan tentang aplikasinya. Nanti daftar pengaturan ini akan dibarengin atau ada sebuah icon di samping teksnya. Jadi icon yang saya miliki sudah saya ambil dan saya download dari vektor asetnya dengan nama yang sesuai. Nah, ini untuk menampilkan item dan teks ikonnya. Ini adalah ID dari fragment activity setting. Nah, kemudian, fungsi adapter ini untuk menjembatani data dan tampilannya. Kemudian, ketika kita klik daftar menu atau list item ini, maka dia akan muncul toast atau teks pesan. Nah, misalnya saya memilih tema, maka dia akan menampilkan Anda memilih tema, seperti itu. Nah, saya akan menunjukkan fragment setting. Nah, ini dia untuk list view-nya. Saya menggunakan frame layout list view dengan beberapa komponen dan ID-nya ini. Ini ID setting yang saya hubungkan dengan setting fragment tadi. Nah, ini. Jadi ya. Kembali lagi ke sini. Nah, di sini sudah otomatis ada item-item 1 sampai item 11. Jadi ketika ditampilkan nanti hanya list item yang saya inginkan saja yang sudah saya tunjukkan tadi. Yang ini. Nah, hanya ini yang akan tampil. Baik, kemudian saya akan running emulatornya.
membutuhkan waktu beberapa saat untuk menampilkan aplikasinya. Nah, oke, ini mulai tampil. Nah, di sini dia ada splash screen-nya dengan durasi 3 detik dengan progress bar. Nah, saya akan login. Saya login. Ada toast-nya, Atika berhasil melakukan login. Nah, ini adalah tampilan dari halaman utama saya. Itu ada tombol geometri, beranda, resep menu. Kemudian ada web view yang menampilkan halaman web. Nah, di sini 3 tombol terakhir. Nah, ini adalah profile fragment, setting, dan about, serta tombol logout. Ketika saya klik profile fragment, maka dia akan mengarah ke profile fragment. Nah, ini ada di sini tuh. Nah, ini adalah activity dengan ada wadah fragmentnya. Kemudian ada setting fragment. Di sini ada tampilan daftar setting atau daftar pengaturan dengan icon serta teksnya. Kemudian ketika kita klik, maka dia akan menampilkan toast atau pesan. Nah, saya back, menggunakan toolbar. Yang terakhir adalah about fragment. Nah, ada penjelasan tentang tim pengembang, tujuan aplikasinya, serta informasi umumnya. Saya back lagi. Nah, itulah fungsi dari fragment activity tadi. Jadi dia satu halaman penuh bisa mewadahi fragment 3 buah fragment ini. Jadi dia akan mengarahkan uh, fragment, profile fragment, setting fragment, about fragment ke fragment activity. Satu activity saja. Baik, itu saja penjelasan dari saya untuk tugas video pertemuan 6 kali ini. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.